Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Lucu TV. Oke guys, kali ini kita belajar lagi membahas price action. Dan kali ini saya sudah membuka gold di time frame H4. Kita akan menganalisa apa yang akan terjadi besok hari Senin guys. Di sini saya sudah memberi beberapa blok. Kenapa saya beri blok? Oke, mari kita bahas. Oke guys, di sini yang pertama saya memberi blok di atas. Di sini saya menargetkan, saya menganalisa bahwa nanti harga ketika sampai di sini, saya mengasumsikan bahwa harga akan terjun kembali. Ya, kira-kira di sekitar harga 1907 sampai 1909. Jadi kalau kita mau pending order di situ, saya rasa SL-nya nggak terlalu jauh ya, nggak sampai 20 pip ya, maksimal 20-30 pip. Ya, semoga sesuai harapan. Jika pun tidak, ya kena SL nggak terlalu banyak. Oke, sekali lagi yang namanya analisa nggak akan ada yang 100% benar. Kenapa saya kasih blok di area situ? Kita geser, kita lihat apa penyebabnya. Oke, kita geser ke kiri. Nah, ini dia guys. Sebelumnya ini ada tren naik. Nah, ini naik guys. Naik ya kan? Naik kenceng. Kemudian di sini mulai ada yang namanya penurunan ya. Di sini saya melihat titik ini adalah PSY atau preliminary supply ya. Balik lagi kita coba membaca dengan teori Wyckoff ya. Jadi di sini adalah PSY preliminary supply. Kemudian harga boom di sini ya ke atas, dan ini adalah BC atau buy climax. Jadi turunnya kita analisanya sampai sini ya, sampai sini. Kemudian ini automatic rally, kemudian dia naik di sini ya. BC ini adalah supply rally base drop ya, rally base drop. Kemudian naik di sini, naik di sini nih. Saya hapus dulu, fokus yang BC-nya. Oke. Di sini ini kan ST supply test atau secondary test ya. Secondary testnya di sini. Ini supply test. Jadi area ini sudah dites. Dan memang seperti itu polanya Wyckoff. Setelah terjadinya tes atau supply test atau di teknik Wyckoff itu adalah secondary test, maka dia membentuk U-turn, upthrust after distribution. Artinya apa? Di situ adalah, kalau pandangan saya pribadi, itu adalah gerakan fake out ya, gerakan fake out. Kemudian harga turun, balik naik, membentuk di sini ada ini adalah rally base drop atau LPSY, last point supply. Kenapa saya yakin ya kembali seperti yang kemarin? Ini adalah last point supply. Artinya disinilah nanti area yang bagus menurut saya untuk open posisi sell. Gitu guys. Nah, kenapa? Nah, ini di area sini banyak sekali shadow. Ini adalah FTR, fail to return, gagal kembali ke area ini. Jadi dia gagal. Harga ini mau naik, mau nembus area LPSY ini ya, last point supply ini, tapi dia gagal, yaitu yang disebut FTR. Dan bisa juga itu disebut adalah decision point guys.
LPSY itu adalah decision point. Kenapa kok disebut decision point? Decision point itu kalau dalam teknik price action dia adalah keputusan untuk break support atau break demand ataupun supply yang berlawanan. Kan di sini nih banyak shadow atau support ya. Nah, ini juga. Artinya dengan adanya supply di sini, gerakannya langsung terjun mampu menembus support dan demand sebelumnya seperti itu. Jadi inilah keputusan harga untuk menghancurkan ya, harganya seller menghancurkan buyer. Begitu. Kemudian reject ke atas membentuk FTR ya, karena gagal untuk menyentuh supply ini tadi, decision point ini tadi. Makanya di area ini nanti saya memprediksi bahwa harga akan turun kembali. Turunnya kemana? Sudah saya tandai guys. Oke, kita balik lagi. Nah, di sini. Nah, targetnya saya menargetkan di sini. Saya targetkan boleh di sini yang pertama di titik ini, resisten ini turun ke sini. Itu target pertama. Kalau bener loh analisanya, ya namanya analisa nggak ada yang bener, tapi ya seperti itu, mau nggak mau kita harus mengambil keputusan mau sell atau mau buy ya setelah kita analisa. Ya, kalau misalkan bereaksi di sini dan reject lagi ke atas, ya di sini berarti ini adalah resisten become support. Gitu guys. Nah, dengan catatan area blok ini nggak ditembus sebelum turun. Kalau ditembus sebelum turun, ketika terjadi reaksi di arah sini dan membentuk pola naik, berarti malah meyakinkan bahwa harga akan kembali naik. Gitu ya. Intinya price action itu setiap ada area atau setup selalu tunggu konfirmasi. Seperti itu guys. Nah, kemudian kalau misalkan di sini kok ditembus area ini, resisten ini nggak jadi support, berarti area berikutnya yang kita target adalah ini. Nah, ini ada candle kejepit ini. Kenapa kok di situ? Nah, coba ini diperhatikan. Di sini ada high, kemudian turun bentuk low, ya kan? Bentuk low, sudah naik membentuk higher high, turun lagi membentuk lower low. Ini kan Quasimodo guys. Kalau kita tarik sini, nah ini Quasimodo. Jadi harga seharusnya ketika naik di sini kan dia drop, tapi ternyata dia enggak, dia malah naik, break resisten puncaknya ini malahan. Artinya kalau dia memang area ke sini, terjun ke sini dan sebelumnya ini memang ada harga yang nembus blok ini, maka di sini akan menjadi GMTR, Quasimodo Quasimodo continuation. Iya bener ya. Jadi GMTR Quasimodo tak direspek begitu ya. Jadi dia nanti kalau balik lagi ke sini dia akan terbang lagi gitu. Oke. Nah, jika nanti di situ enggak direspek juga dan harga langsung turun, ya kita targetnya di arah sini. Kenapa kok arah situ? Ya kita bacanya segini sekarang. Ini adalah low, ini adalah high, ini lower low, dan sini adalah higher high, dan ini adalah Quasimodo continuation, ya kan? Nah, jadi banyak area kurang. Nah, kan seperti itu. Oke. Dan target buy-nya lagi kalau di situ gagal, guys, di situ gagal, di sini. Nah, coba ini diperhatikan. Ini harga compression. Seharusnya harga ini terjun gini setelah compression, tapi ternyata di sini dia likuiditas ke atas, mencari order untuk memenuhi
apa namanya, kebutuhan ya liquid dulu dia ke atas, baru turun sedikit di sini. Nah, ini artinya apa? Ketika ada harga, yang pertama antara seller di sini, antara seller dan buyer di sini ini seolah-olah seimbang, masih ragu mau naik atau mau turun. Ini kan antara seller dan buyer ini jumlahnya seimbang, hingga pada akhirnya di sini ini ada banyak buyer. Jadi buyer itu kumpul di sini sehingga membuat harga boom naik ke atas. Artinya di sini kemungkinan besar masih ada banyak order di sini. Makanya area ini penting untuk diperhatikan ketika harga sampai sini. Kita tunggu reaksinya. Kalau memang ada reaksi untuk naik, berarti disinilah area untuk baik untuk buy. Jadi area B itu ada ya di sini, kurang saya sarankan. Tetap nunggu reaksi di sini juga, di sini juga, di sini juga. Tunggu reaksi. Seperti itu guys. Nah, semoga bisa dipahami alasannya kenapa saya pasang blok-blok atau tanda-tanda di pair gold time frame H4 ini. Oke, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.